Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Apa kabar pemirsa setia STV Cermin Kaum Santri dimanapun Anda berada? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan juga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah senang sekali saya Neta Sofa kembali menjumpai Anda tentunya dalam program Ramadan kesayangan kita yaitu Ramadan Vibes, Healing the Soul, Leveling Up the Mind. Dan kali ini pembahasan kita cukup menarik bersama dengan narasumber yang sangat luar biasa juga. Tentunya kita sapa terlebih dahulu dengan Pak Afandi, Kaprodi Pendidikan Agama Islam, Institut Bahri Asyik Galis Bangkalan. Betul Pak Fandi? Betul, siap. Hari ini kita membahas tentang integrasi nilai ekoteologi. Sebelumnya bagaimana kabar Pak Fandi terlebih dahulu? Kabar alhamdulillah sehat, Sehat sehat ya. walafiat. Puasa lancar Pak Fandi? Puasa lancar. Kalau kita flashback ke belakang dari STV 2021 kita sudah menjadi partner host dan narasumber ya. Ya, karena Heeh. memang jujur aja, Oke. kalau saya ngisi di STV Mm-mm. sejak tahun 2014 mungkin. Ya, tahun 2021. 2021 Mm-mm. memang nggak mau kalau hostnya bukan Oh gitu. Sebuah se- kebanggaan bagi saya. Mbak Terima Niatus kasih. Sofa. Oke, terima. Apalagi Iya. cowok mau saya. Oh gitu Pak Fandi. Oke. Bercanda, bercanda. 2021 itu sudah 5 tahun yang lalu. 5 tahun yang Berarti lalu. apa Pak Fandi? Berarti Pak Fandi sudah tidak muda lagi. Iya, sudah mulai menua, tapi insya Allah semangat dan Heeh. tekad untuk berjuang tetap mudah. Iya, Amin, makanya amin, ilmu dan pengalamannya harus di-share kepada kita ya semua yang amin, ada di sini yang masih amin. muda-muda dan juga Kita tentunya pemirsa dan saya pribadi harus lebih semangat lagi insya terinspirasi Allah, dari Bapak Fandi begitu. Pak Fandi, pembahasan kita hari ini integrasi nilai ekoteologi. iya. Nah, ini apa yang melatar belakangi pembahasan ini Pak Fandi dan ekoteologi itu apa sih Pak Fandi? Oke, terima kasih. Sebetulnya kru menghubungi saya, Mhm, kemudian untuk ngisi di STV seperti itu, dan waktu itu memang saya mhm. ditugaskan oleh kampus untuk ngisi tema ini. Oke. Karena tema ini apa namanya, ekoteologi ini adalah tema andalan dan tema unggulan dari Pak Menteri kita, Menteri Oke. Agama, Kementerian Agama. Aha. Sehingga saya mencoba untuk istilahnya selain sosialisasi Mhm, di forum yang mulia ini aha, untuk mengangkat tema ekoteologi tersebut, mhm, dan tentunya apalagi di madrasah dan pesantren itu aha. sangat ditekankan karena ini adalah amanat langsung dari kepala Oke. Kemenak kita, Pak Oke. Profesor Kiai Haji Nazaruddin Umar. Oke, jadi penting Seperti sekali itu. untuk Penting dibahas. Jadi sekali. apa sebenarnya Oke, ekoteologi, yang Pak Fandi? pertama ekoteologi ini adalah gabungan. Yang pertama, kalau ekologi itu adalah kehidupan kita sehari-hari, Haha. yaitu alam dan sekitarnya. Oke. Dalam untuk lebih mudahnya adalah bumi seperti itu dan Hmm. seisinya. Ekologi. Ekologi itu baik Hmm. kehidupan, Oke. tanah, Oke. air, tanaman dan semuanya itu ekologi. Ekologi. Kemudian teologi, karena kita harus berangkat dari sumber hukum Islam Haha. tentunya, yaitu dari Al-Qur'an, Hmm. dari hadis, ijma dan kias. Haha. Nah, maka teologi ini membangun gagasan untuk melindungi alam sekitar kita dengan menggunakan pendekatan-pendekatan yang agamis. Oke. Ah, Hahaha. Misalnya seperti ini, bahwa ekoteologi ini merupakan gabungan gerakan gagasan antara keilmuan dan keislaman untuk action, kemudian melakukan kegiatan yang istilahnya tepat di pendidikan, di pemerintahan, maupun kehidupan sehari-hari untuk sama-sama menyelamatkan dunia ini, khususnya di Indonesia. Kenapa? Oke. Karena dalam Islam itu adalah hablum minan nas, Hmm. hablum Minallah. minallah, dan hablum minal Alam. alam. Oke. Nah, yang kurang di kita ini adalah hablum minal alamnya, menjaga Oke. lingkungan hidup, itu yang Oke. kurang. Oke. Oke. Ah, salah satu misalnya ada dalam Al-Qur'an itu dalam menyebutkan bahwa telah terjadi kerusakan di muka bumi ini, ya kan? Hmm. Akibat kelalaian dan ulah manusia itu sendiri. Hmm. Bahkan Allah mengingatkan,
segera kembali ke jalan yang benar, bertobatlah dan perbaiki, seperti itu. Maka kalau yang saya jelaskan tadi bahwa memang manusia disebutkan oleh Allah sebagai khalifah fil Khalifah. ard, maka manusia ini punya tugas khusus untuk menjaga seutuhnya secara kuliah keseluruhan, baik Oke. ekosistemnya, keseimbangannya, keadilannya, keharmonisannya itu harus dijaga oleh manusia, khususnya kita yang Islam. Meskipun dalam artian kita yang ada di pesantren, kita yang ada di madrasah itu sama, memiliki tugas yang sama bebannya untuk menjaga keseimbangan kita hidup, menjadi apa namanya, Islam yang khusyuk, Oke. Islam yang bertakwa, berbudi pekerti yang baik. Tetapi itu tidak cukup. Maka kita harus menjadi juga hamba-hamba Allah yang soleh, soleh secara personal, juga soleh secara sosial. Oke. Nah, jadi tidak cukup seorang santri pakai jubah, wiritan, nadhoman, tapi tidak peka terhadap Sekitar. sekitar. Oke. Ada sampah tidak dibuang, Oke. ya kan? Ada lahan yang tidak dipakai, kemudian tidak dipergunakan, disia-siakan. Jadi itu tugas kita semua. Sehingga saya hadir dengan membawa tema Integrasi ekoteologi. nilai ekoteologi. Jadi Nah, kalau saya pahami ya Pak Fandi, apa yang dijelaskan oleh Pak Fandi, ekologi itu adalah sebuah konsep yang membahas tentang manusia dengan alam alam sekitarnya. sekitarnya. Sedangkan teologi itu adalah ilmu yang membahas tentang Tuhan, Iya, agama, kepercayaan dan iya, keimanan. Maka kalau iya. kita gabung, ekoteologi adalah konsep yang Konsep, membahas tentang bagaimana manusia berhubungan dengan alam sekitar itu berdasarkan nilai-nilai keimanan. Apakah iya. seperti itu? Lalu, Nilai-nilai keimanan, heeh, keislaman, dan tentunya mhm. sebagai pengikat terakhir, penyatunya adalah penggabungan dari kecintaan kepada sesama. Oke. Lalu seperti apa implementasi sendiri dari integrasi nilai ekoteologi itu? Implementasinya seperti apa, Pak Fandi? Nah, kalau implementasi Mhm, kita untuk melaksanakan yang namanya ekoteologi ini, mhm. tentunya yang pertama kita harus lewat dari pelajaran-pelajaran, misalnya akidah, akhlak, fikih, Oke. tafsir, Heeh, dan yang di pondok pesantren misalnya saya kasih contoh ini, kita harus memperkuat dulu kajian-kajian ini. Ada enggak hukum Islam yang memang memerintahkan kita untuk menjaga sektor lingkungan? hmm, Ada enggak di hadis atau Al-Quran yang menjelaskan bahwa mengkonsumsi SDA, sumber daya alam yang berlebihan itu tidak boleh, oke. ya kan? Contohnya begini, bahwa kulu washrobu halalan thayyiba, Hmm, kulu washrobu wala tusyrifu, innallaha la yuhibbul musyrifin. hmm. Bahwa kita Mas, sebagai manusia boleh, ya hmm, kan, menikmati eh, di bumi Allah ini. hmm, Apapun kita pakai ya sebatasnya, sewajarnya, jangan hmm. sampai berlebihan. Kalau sampai Oke. berlebihan tentunya ada ancaman Allah yang khusus, Mhm, ya kan? Misalnya hutan diambil semua kayunya, hmm. illegal logging, sehingga yang terjadi kemarin-kemarin adalah banjir Betul. melanda, Heeh, banyak korbannya gara-gara kita tidak menjaga tentang hmm, penghijauan, hmm, illegal logging. hmm, Kemudian dari kita sendiri juga yang orang Islam nih, hmm, hmm, itu dikotomi keilmuan. hmm, Saya nggak mau deh kuliah perhutanan, saya hmm, maunya kuliah PAI bahasa Arab, hmm. yang agamis semua, Agamis. ya kan, yang religi semua jurusannya. Justru itu salah. Hmm, Justru umat Islam harus apa namanya, harus lebih global dan universal, sehingga khususnya santri hmm, itu ngambilnya memang harus apa ya, bukan hanya keilmuan PAI, harus ambil geografi, hmm, politik, ekonomi, hmm, kehutanan, hmm. dan semua yang berkaitan tentang keilmuan. Toh meskipun biologi, bahasa Inggris itu juga sama-sama ilmunya Allah Betul. Subhanahu wa Hmm, taala. hmm, Jadi kalau menurut saya adalah penyakit pertamanya adalah dikotomi keilmuan, dan itu sehingga membentuk kita hmm, karena dikotomi keilmuan itu tadi. Kita tidak sadar bahwa keilmuan-keilmuan yang kita sebut
barusan itu memang penting. Oke. Ya. Jadi fid dunya hasanah wa Fil fil akhirati akhirati hasanah. hasanah. Oke. Seperti itu Mbak Nia. Hmm. Kira-kira seperti itu gambaran tentang ekoteologi. Nah, pertanyaannya bagaimana menumbuhkan paham ekoteologi sendiri itu Hmm. dalam jiwa kita, Pak Fandi? Oke, tadi yang pertama kita Hmm. korek nih dari narasi, kemudian Al-Quran, hadis, ijma' Hmm. qiyas yang memerintahkan atau larangan Hmm. merusak alam sekitar, Hmm. ekologi dan ekosistem Hmm. sekitar kita itu. Hmm. Kemudian yang kedua memang harus pimpinan madrasah ataupun pimpinan pondok pesantren Hmm. itu menekan, mengimplementasikan itu lewat yang namanya implementasi kebijakan. Oke. Iya kan? Hmm. Jadi era sekarang itu udah banyak insya Allah Mbak Hmm. Nia, Hmm. pondok pesantren yang sudah membuka diri, Hmm. ya, bukan hanya barokah tok, tapi dia membuka diri bahwa pendidikan dan santrinya sekalipun itu harus belajar tentang ekonomi, perbankan, bisnis, bahkan ada yang membuka perguruan tinggi, dan itu salah satu buktinya bahwa implementasi kebijakan seorang pimpinan pesantren itu harus membuka dulu wawasan keilmuannya. Kemudian yang kedua, untuk mengimplementasikan itu selain pengertian, kemudian implementasi kebijakan tadi itu tidak kalah pentingnya juga bahwa kita sering-sering tuh diajak untuk kolaborasi dengan pondok lain atau studi banding. Oke. Ya, misalnya dari Pondok Sabra ini atau Pondok Al Azhar Tanjung Bumi, ya kan? Kita main ke pondok pesantren yang memang menghidupkan ekologinya. Jadi Oke. banyak santri itu bertani. Jadi seorang santri bisa jadi sarjana pertanian, bisa jadi peternakan dan sebagainya. Dan itu saya rasakan menilai itu memang sangat penting sekali. Contohnya yang di kita nih banyak orang itu usaha udang. Hmm. Banyak usaha udang, lele sekalipun. Semuanya berlomba-lomba orang buka Hmm. peternakan udang itu. Oke. Tapi apa yang kita rasa, tidak ada satupun khususnya di saudara-saudara kita nih Hmm. yang jadi pekerja di tambak udang itu. Semuanya kita buka udang, pekerjanya dari luar, Heeh. ya. Kita nggak ngerti caranya, trik itu, Oke. gitu. Heeh. Berarti di situ adalah satu kesalahan fatal karena kita menutup diri ikut apa? Tadi dikotomi keilmuan itu. Sehingga mungkin saatnya kita selain sore hari ini kita sosialisasikan pentingnya ekoteologi itu di tingkatan madrasah, pondok pesantren dan masyarakat secara umum, dengan harapan kita apa ya, menghijaukan, ada program penghijauan misalnya, satu siswa satu pohon, satu Oke. santri satu pohon dan seterusnya. Baik, jadi memang pembahasan kita ini sangat penting sekali, Pak. Iya. Untuk membahas tentang ekoteologi, namun kita bahas kembali usai jeda pariwara berikut ini. Pemirsa jangan kemana-mana, hanya di STV Cermin Kaum Santri dalam program Ramadan Vibes, Healing the Soul, Leveling Up the Mind. Aduh, ya.
Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa setia STV Cermin Kaum Santri di mana Anda berada dalam program acara Ramadan Vibes Healing the Soul Leveling Up the Mind. Kita membahas tentang integrasi nilai ekoteologi bersama dengan narasumber favorit kita Bapak Afandi. Pak Afandi, kita lanjutkan pembahasan yang sempat terjeda tadi tentang upaya kita menanamkan paham ekoteologi ini seperti apa. Nah, bagaimana sih Pak Afandi langkah awal untuk menumbuhkan paham ekoteologi ini dalam kehidupan pesantren? Langkah awalnya seperti apa yang bisa kita terapkan? Langkah awal untuk di pesantren ini karena sebelumnya masyarakat memandang pesantren itu kan merupakan apa ya? Wadah agamis, iya. Penanaman dan pemupukan karakter juga iya. Kemudian yang terpenting adalah bahwa pesantren itu sebagai laboratorium sosial bagi masyarakat. Bisa difahami? Pesantren itu miniatur kehidupan ataupun laboratorium sosial. Sehingga semuanya kompleks utuh ada di pesantren itu. Setuju. Ya, penguatan karakternya maupun pembangunan skillnya, hard skill, soft skillnya, seperti itu. Sebelum ke situ saya ingin bercerita, ada di Medan itu namanya SMA Iskandar Muda. SMA Iskandar Muda itu dia sekolah bukan hanya mengayomi Islam saja, tetapi dari saudara-saudara kita yang beda agama juga sekolah di situ. Dan uniknya adalah di sekolah itu dibangunkan ada masjid, ada pura, ada kelenteng, lengkap-lengkapnya. Toleransi sekali. Toleransi sekali. Kemudian yang menggelitik saya untuk bisa melihat lebih jauh Yayasan Iskandar Muda ini adalah Iskandar Muda ini milik orang pengusaha, ya kan? Kemudian dia membuka lembaga pendidikan sampai semaju sekarang. Nanti bisa kita lihatlah di media sosial itu. Tetapi ini sebagai motivasi ya, bukan endorsement. Iya. Selain ini ya, selain dia toleransinya tinggi banget gitu. Nah, di situ juga ada apa ya? Kalau siswa itu diajari untuk bisnis itu apa namanya? Entrepreneurship. Nah, itu kuat sekali sehingga di sana sudah ada pertanian pisang, ada pertanian pepaya dan sebagainya. Apalagi di era sekarang nih, buah-buahan itu memang menjadi hal yang luar biasa, yang urgen. Apalagi sejak adanya dapur MBG ini membutuhkan buah-buahan yang sangat luar biasa. Ya kan? Sehingga stok yang biasanya di Pasuruan itu mampu mengirim banyak belum tentu karena lebih banyak dapur MBG-nya seperti itu. Nah, kalau kita lihat nih realita sekarang, pesantren gimana Pak caranya untuk memulai program-program ini? Sekali lagi, pesantren harus menghidupkan setiap ikon dimensi dari laboratorium itu sendiri. Misalnya dari keilmuan pedagogisnya, biarkan sekolah yang ngurus itu. Kemudian dari dakwahnya mungkin di madrasahnya sudah ada pembelajaran di situ. Tetapi yang kurang memang di entrepreneur itu, di kesadaran bahwa lingkungan hidup itu juga perlu kita dalami. Kita perlu juga ngaji lingkungan, kita perlu juga ngaji cuaca dan sebagainya. Mungkin itu yang pertama adalah kesadaran. Yang kedua yang perlu dilakukan, yang bisa dilakukan oleh pesantren tentunya harus membuat jaringan network dengan link dengan rekanan, kemudian lintas sektor, bisa kita ke dinas-dinas ataupun minta langsung dididik langsung oleh Kemenak ataupun yang bersangkutan itu dari Kemenak pusat dan sebagainya. Insya Allah ada itu. Ekoteologi itu kalau kita lihat nih per hari ini, kalau kita ketik aja ekoteologi di TikTok itu dan semuanya yang kerja di KUA itu diwajibkan buat video nanam pohon sambil mengucapkan saya melaksanakan kegiatan ini secara konkret untuk menyukseskan programnya Pak Kemenak ekoteologi. Dia nanam pohon tuh.
Ada lagi yang beda, nyiram bunga dan sebagainya. Jadi memang kita ini tidak cukup dengan penguatan teori lagi, tetapi lebih harus action, eksekusi dan laksanakan. Baik. Seperti itu. Iya. Kenapa saya menyinggung tadi ada madrasah dan pesantren? Karena pesantren dan madrasah ini Islam mengenal kalau madrasah itu adalah paling awal lembaga pendidikan itu. Ya, pesantren nanti kan. Oke. Oke. Sehingga dua elemen ini, pesantren dan madrasah kan nggak bisa dipisah. Padahal pesantren itu punya kekuatan yang luar biasa, punya potensi yang luar biasa, hanya sedikit sentuhan dan sedikit semangat dari pemerintah dan khususnya santri-santri yang sudah sarjana itu juga harus sadar itu. Karena santri itu kan ada yang senior, ada yang junior. Nah, kita mulai dari yang senior. Kita panggil tuh. Ini saya punya santri 1.000 orang, yang 500 jurusan PHI misalnya, yang 10 lulusan kedokteran gini-gini. Masa nggak bisa? Insya Allah bisa. Ya, kita punya kekuatan yang luar biasa di diri pesantren, khususnya di madrasah ini. Ya kan, dan kaitannya tentang ekoteologi ini, yang sebetulnya adalah ekoteologi ini merupakan bukan hanya cita-cita Islam, tetapi cita-cita seluruh umat manusia. Dan bukan hanya cita-cita di Indonesia, tapi ini tertuang di cita-cita internasional yang disebut dengan SDGs. SDGs itu cita-cita PBB, mulai dari pengentasan kemiskinan, kemudian pendidikan yang layak dan standarisasi yang internasional, tidak ada skat A, B, C, D, nggak ada. Termasuk kesenjangan sosial, dan MBG hari ini bukan serta-merta cita-cita Indonesia, tetapi itu cita-cita internasional yang 17 item itu sudah tertuang di internasional. SDGs itu apa ya? Sustainable Development Goal, kalau nggak salah. Nah, Indonesia harus melihat cita-cita dunia ini mau kemana. Kalau sudah Indonesia punya cita-cita, acuan cita-cita, maka pesantren juga harus begitu dong. Kan gitu. Betul. Jadi kita sebagai santri ini ketika kita sudah menyelesaikan dengan pendidikan kita tidak hanya butuh dibekali secara akademis, tapi juga butuh secara skill begitu ya, Pak Fandi. Itu bagaimana cara mengembangkan nilai ekoteologi secara kelompok seperti yang di pesantren tadi. Kalau misalnya kita ingin menumbuhkan nilai ekoteologi ini secara individualis, bagaimana sih cara saya memulainya, Pak Fandi? Iya, kalau secara mandiri mungkin lebih mudah ya, karena tinggal kesadarannya gimana, kemudian lihat beberapa sahabat-sahabat kita yang memang mensosialisasikan itu, artinya lingkungan itu penting kita rawat, kemudian hal yang bisa kita lakukan di pertanian itu kita lakukan. Iya. Oke, nanti kita bahas nih, ada saya ingat satu hadis lagi, nanti kita bahas itu nanti. Oke, kita jeda terlebih dahulu Pak Fandi. Jeda terlebih dahulu. Pemirsa tetap bersama kami hanya di STV Cermin Kaum Santri.
Anda kembali lagi bersama kami hanya di STV Cermin Kaum Santri, pemirsa, dalam program Ramadan Vibe Healing the Soul, Leveling Up the Mind bersama dengan narasumber Bapak Afandi. Kita akan masih membahas tentang integrasi nilai ekoteologi dan ini pembahasan yang sangat luar biasa. Tentunya karena azan sudah berkumandang, kita sempatkan untuk iftar terlebih dahulu. Siap. Saya dan juga narasumber mengucapkan selamat menunaikan ibadah berbuka puasa. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Memang sunnah berbuka itu dengan yang manis-manis ya, Pak Iya. Fandi. Berbuka puasa itu memang Mhm. disunahkan dengan yang manis-manis. Oke. Ya, seperti sekarang saya berbuka puasanya dengan yang manis dan didampingi oleh yang manis. Iya, oh iya Nah, dong. Insya Allah saya pulangnya ke Robung Bilis kemarin ya. Yang manis kepi. Tapi perlu disadari juga. Perlu disadari juga di balik yang manis-manis itu juga hati itu dikecewakan Oke. akibat yang manis-manis. Kita akan sengsara lewat hal-hal yang manis-manis. Contohnya Makanya jangan apa? terlalu terlena Janji gitu ya. manis. Oh, Nah, janji manisnya sang kekasih maupun janji manisnya. Dan tidak selamanya yang pahit itu tidak bermanfaat ya. Ada kopi bisa menenangkan, itu Ya. sebenarnya pahit. Ada jamu yang bisa menyembuhkan. Dalam artian Heeh. masih apa namanya? Bahas keseimbangan di ekoteologi. Oke. Bahwa ekoteologi itu bukan hanya membahas tentang ekologi dan Alam. sistem alam sekitar kita, kehidupan dan semuanya berhubungan. Kalau waktu kita SD kan ular makan tikus, tikus makan apa. Jadi rantai makanan Rantai itu makanan. tidak terputus. Oke. Seperti itu berarti kan ada berkesinambungan, saling membutuhkan, teori kebutuhan dan ada hak dan kewajiban dan seterusnya kalau dalam Islam itu. Oke. Nah, di ekoteologi itu juga ada pertimbangan yang namanya kebijaksanaan dan keseimbangan itu sendiri. Oke, seperti apa? Ya. Heeh. Jadi seseorang itu dituntut juga harus seimbang, baik duniawinya, baik ukhrawinya, baik keilmuannya dan sebagainya. Saya jadi ingat ucapan Pak Menteri Agama yang dulu lagi, Pak Lukman Hakim tuh. Heeh. Beliau pernah pidato dan nulis tuh. Era sekarang kalau ada pesantren, orang buka pesantren tidak ada sekolahnya, maka lebih baik ditutup. Oke. Dan sebaliknya, Heeh. ada sekolah tidak ada pembelajaran keagamaannya, maka silahkan tutup. Kenapa? Karena insya Allah output Heeh. lulusan dari lembaga itu akan timpang. Maka sekali lagi balance itu penting. Balance ya. itu penting, mizan itu penting. Dan Oke. kalau kita lihat kru-kru STV Cermin Kaum Santri itu kita lihat sangat produktif sekali sedang berbuka puasa di ujung sana. Dan memang itu apakah menjadi salah satu contoh dari implementasi nilai ekoteologi, Pak Fandi? Masuk, insya Allah masuk. Mbak Nia, ketika saya nyantri dulu, Mhm. itu belum ada HP. Ada, cuma saya belum punya saat itu. Oke. Jadi HP itu saya apa ya, bukan yang layar sentuh gini, pakai tombol cetak gitu. SMS itu udah seneng banget. Oke, Nah, jadi kalau 15 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu kita bandingkan dengan generasi yang sekarang, nyantri baru masuk udah bisa pegang alat Heeh. apa namanya, Teknologi canggih. kayak laptop, kemudian bisa membuat manajemen pemasaran, punya casting seperti ini, bisa seperti ini, itu udah lumayan, udah bagus menurut saya. Baik. Maka untuk balance, untuk mizan, kita harus menyambut itu, ya kan? Harus mempersiapkan diri kita lahir dan batin. Oke. Tinggal diri kita, mau kita anggap itu tamu, itu beban buat kita, karena memang kemajuan itu sunnatullah, nggak bisa Oke. kita lawan. Oke. Atau kita sambut dia sebagai kesempatan kita, seperti itu. Jadi apresiasi besar untuk Pondok Pesantren Al Ghazali begitu ya, Pak Fandi, yang sudah Ya. memiliki
sistem broadcast seperti ini, dan insya Allah nantinya Pak Fandi mohon doanya juga akan digagas SMK broadcast gitu. Jadi itu SMK menurut broadcast. saya Berarti terobosan yang sangat baru sekali, dan ini karena masih menunggu beberapa hal yang harus diurus. Ilmu itu kita salurkan menjadi ekstrakurikuler public speaking. Jadi mungkin ini menjadi angin segar untuk masyarakat sekitar, bahwasanya ini loh di Pondok Pesantren Al Ghazali itu juga tidak kalah dengan yayasan-yayasan favorit di luar Iya, sana. iya. Gitu, Pak Jadi Fandi. era sekarang jangan sampai punya pikiran, oh saya sekolahnya di pelosok, Hehe, saya sekolahnya di desa, nggak mungkin bisa mengalahkan prestasi nilai teman-teman saudara-saudara kita yang ada di kota. salah besar. Salah besar. Tapi era sekarang meskipun kita hidup di desa, Heeh. tapi kalau belajarnya tekun, usaha ikhtiarnya Iya, tekun, gitu. Apalagi di pesantren. betul. Karena nih manusia itu punya 9 kecerdasan Oke. yang dikumpulkan. Yang digolongkan. Yang digolongkan itu multiple intelligence namanya. Oke. Jadi kalau kita tulis multiple intelligence di Google, kemudian kita pindah ke gambar, itulah dia. Ada 9 kecerdasan manusia. Salah satunya kinestetik. Oke. Kinestetik itu olahraga, main bola, bulu tangkis. Heeh. Nah, catur tuh masuk olahraga juga. Kemudian musikal, suaranya bisa enak. Ada Oke. matematika, dia bisa ngitung. Oke. Kecerdasan sosial, ya kan? Semua. Ada 9 kecerdasan. Nah, dari 9 kecerdasan itu, Heeh. kalau di pesantren insya Allah ini lebih banyak berkembang. Oke. Karena di pesantren tuh diajari hadrah, musikalnya betul. masuk. Diajari khutbah, khitobah, masuk lagi. Iya, betul. Diajari kerja, personalitinya kuat. Sosialnya kuat, bahkan santri itu bisa menyelesaikan masalah tanpa masalah, ya kan? Mung nu andi obeng itu ngutang sama temennya, itu sudah kayak orang dewasa menyelesaikan masalah. Iya, betul sekali. Jadi output dari santri itu, insya Allah akan lebih bisa. Apalagi semua di pesantren itu diperlakukan sama ya, Pak Ya. Fandi, baik anak dari golongan atas, menengah, dan golongan menengah ke bawah, itu semuanya kita tidak dibedakan, Pak Fandi, semuanya sama. Itu mungkin yang bisa menjadi tahap pendewasaan bagi para santri, ya seperti tadi mengatasi masalah tanpa masalah, Iya. begitu Pak Fandi. Apalagi di era pemerataan sekarang, baik digitalisasi maupun pendidikan, insya Allah dalam 10 tahun terakhir ini pemerintah sudah berupaya untuk biaya pendidikan itu disalurkan secara rata, kemudian gedung-gedungnya juga dibantu, diperhatikan lah istilahnya. Itu tinggal kitanya sebagai warga negara itu menyambut itu dengan baik atau tidak. Jangan sampai kita itu menjadi warga negara ataupun menjadi santri yang hanya memandang, kemudian jadi penonton, Betul. syukur-syukur menjadi orang yang ahli ngeritik, tetapi tidak bisa memanfaatkan itu, kecuali yang autokritik. Oke. Dan perlu kita ketahui juga Pak Fandi, bahwasannya satu atau 2 tahun ke depan bukan lagi saya dan Pak Fandi yang duduk di sini, Iya. tapi kita juga memberikan kesempatan kepada Iya, iya. anak didik kita, kepada seluruh tenaga pengajar di sini, bahwasannya memang Pondok Pesantren Al Ghazali membekali itu semua Iya. gitu loh, dengan kita melatih anak-anak untuk memiliki skill public speaking, skill hosting, menjadi pemandu acara dan lain Iya. sebagainya. Pak Fandi, itu juga sangat penting sekali, bukan? Ya karena pembelajaran seperti casting, kemudian berbicara di depan public speaking, itu memang sangat dibutuhkan. Karena sepintar apapun seseorang, termasuk saya, termasuk Mbak Nia, ilmunya pintar, tetapi disuruh menyampaikan itu di depan publik, insya Allah Ada banyak tantangan, ada banyak nervous, tantangan. Dan bahkan grogi. meskipun hafal 10 lembar yang ingin disampaikan, ketika grogi, nervous, tidak ahli di bidang itu, tidak punya Oke. retorika, insya Allah gagal itu. Maka Oke. penguatan-penguatan semacam ini sangat penting sekali. Jadi Oke, santri sekarang itu tidak harus kuat emotional quotient, betul. bukan hanya kuat spiritual quotient, bukan hanya kuat di IQ-nya, Betul. tetapi harus kuat juga di adventure quotient-nya.
Apa itu adventure question? Kecerdasan menyelesaikan permasalahannya sendiri. Banyak orang itu udah cantik kayak jenengan, udah Masya Allah, pinter, barakallah. tahfid, kurang apa boleh. Ratin manis anang reng soki anang kiai kurang apa boleh. Tetapi ketika dia diputusin sama pacarnya, maka dia tidak punya kecerdasan adventure question tuh tidak punya. Betul. Langsung ambil tali gantung diri. Ah, itu buktinya, contohnya tuh. Seseorang, maka yang lebih penting, saya lebih suka orang IQ-nya tidak Biasa- terlalu tinggi, biasa saja. sosial biasa, tapi adventure question-nya cerdas. Betul. Lo pinter tapi mau ngandi masalah bisa apa? Lah aja santrenya mananya. Betul, betul. Adventure question. Maka jadi sekali lagi karena pesantren itu merupakan laboratorium, kemudian jembatan yang menjembatani antara religi dengan kebutuhan global, insya Allah ketemunya itu di pesantren Oke, betul dan sekali. madrasah. Saya tidak bahas tentang sekolah umum yang memang diajarkan ada program bahasa Inggris sedemikian rupa karena Agriculture. udah bonafit seperti itu. Maka yang paling penting adalah gimana menyadari diri, madrasah kita sendiri, pondok pesantren kita sendiri untuk bisa menjadi pondok pesantren yang maju, yang mandiri, yang bisa memberi, bukan pesantren yang apa ya, yang menjadikan apa mengharap sesuatu seperti itu, tetapi semoga nanti pesantren-pesantren kita itu menjadi pesantren percontohan, menjadi pesantren yang ngasih Ngasih. gitu. Terima kasih. Wah, bukan Benar-benar dibalik. dibekali Ah, ketika nantinya sudah tidak di pesantren lagi, Iya. mampu menjalani atau survive Iya. di kehidupan yang benar-benar kehidupan nyata kita. Kalau kita melihat Pak Fandi di Pondok Pesantren Al Ghazali ini, kita juga dibekali skill menjahit. Itu bagus sekali Pak Fandi. Sehingga banyak saya temui tetangga-tetangga saya yang Menjahit alumni sudah di sini. yang alumni sini, tetangga saya itu mereka buka jasa jahit. Oh, Dan gitu. sebagaimana yang kita sadari bahwasanya di kehidupan ini menurut saya yang paling penting itu kita jualan jasa nggak sih Pak Fandi? Iya. Betul. Karena kalau ingat menjahit ya, karena ini juga bagian program dari pemerintah, menjahit, kemudian apalagi kayak mesin itu dan buat keripik, buat produk dan semacamnya itu UMKM. UMKM. Tapi yang khusus jahit ini, yang khusus jahit ini sekitar 3 tahun yang lalu saya punya pengalaman itu. Ternyata di dinas kita kalau MA sama Ini saya SMA jahit. itu kan ikut Jawa Timur. Ternyata misalnya kita punya sekolah, punya pondok pesantren, ingin melaksanakan program apa ya, pendidikan menjahit itu busana ya, tata boga dan semacamnya atau mesin-mesin ringan, teknik seperti itu boleh. Itu nama programnya adalah dual track. Oke. Namanya dual track. Kita boleh mengajukan ke sana. Dinas nanti memberikan surat bahwa Pondok Pesantren Al Ghazali Sabrah diizinkan untuk melakukan dual track. 1, jahit, tata busana. 2, tata boga dan semacamnya. Jadi dari SK itu keluar, maka pengelolaan dana bosnya nanti itu sudah bisa diizinkan menggunakan SK tadi itu. Nah, jalannya seperti itu dan memang seharusnya kayak gitu. Seharusnya seperti itu. Kita Kan itu menciptakan kalau tidak dimanfaatkan menciptakan seperti- kesempatan untuk diri kita sendiri. Betul. Nah, jadi udah cukup kita menjadi penonton. Orang sudah punya produk A, kita masih melongo. Ya Allah, saya kan bisa. Kenapa tidak saya lakukan? Kenapa saya ulang-ulang itu? Karena di diri saya juga seperti itu. Teman-teman saya udah sukses begini semua, punya usaha ini, punya toko ini, karena memang tidak punya apa ya, kurang kuat di adventure questionnya itu. Saya lebih memikirkan, aduh, deki nggak ria. Orang yang sukses, orang besar itu orang yang tidak pernah mempertimbangkan, bukan tidak dipertimbangkan sih, tetapi yang namanya resiko itu nggak bisa ditawar. Resiko pasti ada, maka nggak boleh kita takut. Itu sulit. Iya. Makanya kita untuk mencobanya. Menjadi ya, orang kita- yang fighter sungguh itu memang sulit. Skill Harus fighter ya. skill factornya harus dikuatkan lebih dulu dan ada 1-2 orang yang nemenin kita, rival seperti itu. Ya, semoga di bulan suci Ramadan ini kita diberkahi oleh Allah. Amin.
kekuatan hati dicatat oleh Allah Amin. sehingga kita memperoleh apa cita-cita akhir di bulan suci Ramadan ini dicatat oleh Allah menjadi hamba-hamba Allah yang muttaqin. Pesantren kita, sahabat-sahabat kita, generasi-generasi kita, generasi milenial kita diberikan kecerdasan, kemudahan dan kemajuan khususnya di Indonesia seperti itu Mbak Nia, dengan harapan yang memang di bulan suci Ramadan ini Indonesia insya Allah sedang maju seperti itu. Kita tidak boleh menutup kemajuan itu. Yang pemerintahan silahkan pemerintah yang bahas, yang ekonomi silahkan ekonomi. Cuma kita yang ada di madrasah, di pesantren tetap menyambut itu sebagai sebuah kesempatan untuk pembelajaran untuk kita sekalian. Amin. Amin. Seperti Iya. itu Mbak Nia. Itu tadi harapan-harapan yang disampaikan oleh Pak Fandi. Pemirsa, semoga harapan-harapan itu Amin. terwujud. Amin. Pak Fandi, terakhir apa sih closing statement yang akan Pak Fandi berikan di pertemuan kali ini yang membahas tentang integrasi Integrasi nilai ekoteologi. Silakan, ekoteologi. Pak Fandi. Oke, sebagai garis Petang hari kesempatan petang hari ini lemari apuka kan, lemari apuka. Jadi ini. Iya. yang pertama harapan tentunya dengan adanya ekoteologi ini kita menjadi warga negara dan hamba Allah, warga negara khususnya siswa-siswi, santri dan semuanya kita lebih memperhatikan ekosistem di sekitar kita, lebih sadar terhadap lingkungan hidup, karena sekali lagi di teori manapun yang namanya lingkungan itu diutamakan. Di teori pembelajaran yang harus diciptakan lebih dulu adalah suasana belajar mengajar yang baik. Karena kalau suasana itu baik, teman ngomongnya baik, insya Allah kita mau makan di tempat yang kotor, yang kumuh, insya Allah tak tetih. Apalagi di kehidupan kita sehari-hari ada sampah tidak dibuang, itu menyebabkan banjir dan semacamnya. Yang merosot di kita itu adalah di pertanian. Padahal ada hadis Rasulullah, satu di antara kalian yang menanam kemudian dipanen kemudian dijual kecuali yang untuk dimakan oleh kita, hasil tanaman kita sendiri itu dicat sedekah dan amal jariah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu bukti bahwa kita itu tidak boleh diam. Memang harus mengolah apa yang Allah berikan. Insya Allah membaik-baik Allah Kak Dinto, diolah itu akan bertambah. Baik. Dan harapan semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang tidak hanya soleh secara zahir tetapi soleh secara batin, tidak hanya soleh secara personal tetapi soleh secara sosial. Mungkin demikian Mbak Terima Nia. kasih Pak Fandi. Bahkan kita menanam pohon saja itu sudah bisa menjadi jariah bagi Iya. kita. Setiap oksigen yang dihirup karena kita telah menanam pohon itu juga bisa menjadi jariah. Apalagi buahnya sampai bisa dinikmati oleh sesama seperti Amin. itu ya Pak Fandi. Semoga pembahasan kita bermanfaat pada kesempatan kali ini, pemirsa. Saya mengucapkan terima kasih kepada Anda telah membersamai kami. Terima kasih juga kepada Amin. memberikan waktu. Terima kasih atas kesediaannya untuk hadir di STV. Semoga kita sama-sama menjadi insan, menjadi hamba Allah yang bermanfaat bagi sesama. Akhirnya saya Niatus Wafa pamit undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.